Oke, anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama kelas 4. Hari ini kita belajar tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Untuk mengawali hari ini, marilah kita ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa dan kita mohonkan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik dan setia, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang Kau berikan melalui Musa, pemimpin Israel. Ajarilah kami untuk menepati janji-janji kami dalam kegiatan kami setiap hari. Berilah kami rahmat kesetiaan seperti Engkau selalu setia pada bangsa Israel pilihan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku semuanya, mari kita amati gambar berikut ini. Ketika kita amati gambar berikut ini ada peraturan, ya. Ada satu contoh peraturan di sini. Kalau kita melihat tanda untuk peraturan-peraturan, di sini ada lampu lalu lintas, ada merah berarti tandanya berhenti, kuning artinya hati-hati, hijau artinya berjalan. Di sini menunjukkan kita dalam hidup sehari-hari ada sebuah peraturan. Anak-anak yang terkasih, di sekolah ada aturan tata tertib yang harus ditaati semua peserta didik, guru dan karyawan. Di jalan raya ada lalu lintas seperti yang saya tunjukkan tadi. Di masyarakat, di RT RW juga ada aturan. Nah, apa tujuannya aturan-aturan tersebut? Aturan tersebut bertujuan mengatur ketertiban semua anggota sekolah, masyarakat, agar semuanya nyaman. Bila peraturan itu dilanggar, maka akan terjadi ketidakharmonisan, bahkan terjadi kekacauan. Karena setiap orang mengikuti kemauannya sendiri. Bisa kita bayangkan ketika setiap pribadi mempunyai atau mengikuti kemauannya sendiri. Tanpa aturan maka bisa berlaku hukum rimba. Siapa kuat dialah yang berkuasa. Anak-anakku yang terkasih, dalam hidup ini kita memerlukan peraturan. Kita perlu aturan untuk hidup kita masing-masing, tetapi juga memerlukan peraturan untuk hidup bersama. Hidup bersama-sama atau hidup bermasyarakat memerlukan peraturan. Nah, peraturan ini menjamin kepentingan dan keselamatan setiap orang, serta kepentingan dan keselamatan bersama. Oleh karena itu, kita perlu bersepakat untuk membuat peraturan dan berjanji untuk melaksanakan dengan baik demi kepentingan kita sendiri maupun kepentingan bersama. Anak-anak yang terkasih, kita siapkan kitab suci, kita buka kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai dengan 25. Perjanjian dan perintah Allah. Anak-anak membaca. Bagi yang tidak punya kitab suci, bagaimana Pak? Yang tidak punya kitab suci karena agamanya selain Katolik atau Kristen, bisa membuka buku paket ataupun buku jamrut. Begitu ya. Oke. Anak-anak yang terkasih, setelah kita membaca kitab suci, di sini ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini mohon anak-anak menghafalkan. Jadi mulai yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3, kuduskanlah hari Tuhan. 4, hormatilah ibu bapakmu. 5, jangan membunuh. 6, jangan berzinah. 7, jangan mencuri. 8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9, jangan mengingini istri sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Anak-anak yang terkasih, di sini ada satu gambar yang menunjukkan 2 loh batu, di mana Allah pada saat itu memberikan 10 perintah Allah itu kepada bangsa Israel. Ya. Nah, di sini ada perintah 1 sampai ke 3. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah perintah yang pertama sampai yang ketiga, 1 sampai 3 ini menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, yang berikutnya perintah 4 sampai 10. Apa maksudnya? Perintah 4 sampai 10 mengatur hubungan antara manusia dengan sesama. Anak-anakku yang terkasih,
Dalam kitab suci perjanjian lama, bangsa Israel memiliki pedoman hidup yang dikenal dengan nama dasar firman atau ke-10 firman Allah. Dasar firman mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah dan hubungan antara umat Israel dengan sesamanya. Dengan menaati dasar firman, umat Israel menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, sehingga mereka akan memperoleh keselamatan. Pelanggaran umat Israel terhadap dasar firman akan mengakibatkan rusaknya tata kehidupan bersama. Sebagai anggota masyarakat, kita perlu menaati peraturan yang ada. Dengan menaati peraturan, kita terlibat dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Anak-anakku yang terkasih, apakah kita sudah taat kepada peraturan yang ada? Marilah kita hening sejenak dan kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa, ambil sikap doa yang baik. Semua berdoa di dalam hatinya masing-masing. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.